Ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang, harus rela disalib Malaysia. Ranking FIFA Timnas Indonesia bakal kembali mengalami perubahan setelah menelan kekalahan dari Jepang. Posisi Indonesia diprediksi akan digusur oleh negara tetangga, Malaysia. Kekalahan ini bukan hanya membuat Timnas Indonesia masingkir kemenangan, dan terpuruk di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi juga memengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat sebelum melawan Jepang, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-130 dunia dalam ranking FIFA. Mereka ada di posisi itu berkat mengoleksi total 1118,87 poin. Namun berdasarkan simulasi Football Ranking, kekalahan dari Jepang, yang berada posisi ke-15 dengan koleksi 1645,09 poin, membuat perolehan nilai Timnas Indonesia berkurang 2,93 poin. Secara hitung-hitungan, poin Garuda setelah kalah dari Jepang adalah 1115,94 poin saja. Perolehan itu membuat Timnas Indonesia dipastikan tergusur dari beberapa negara, di bawahnya pesaing mereka ada yang dapat poin positif. Contohnya adalah Niger dan Malaysia. Keduanya awalnya menempati urutan ke-131 dan ke-133, kini naik dan berpotensi menggusur Timnas Indonesia. Niger misalnya, berhasil naik ke urutan ke-126 berkat kemenangan 4-0 atas Sudan. Sementara Malaysia, juga berhasil meraih kemenangan atas Laos dengan skor 3-1. Kemenangan itu membuat Malaysia mendapatkan tambahan 2,97 angka. Perolehan poin mereka pun dari 1113,92 angka menjadi 1116,89 poin. Harimau Malaya pun berarti berhasil menggusur Indonesia karena punya poin lebih besar. Ranking FIFA Malaysia untuk sementara diprediksi naik ke urutan ke-129. Sementara Indonesia, kemungkinan tetap di posisi ke-140. Ranking FIFA Timnas Indonesia tidak mengalami perubahan karena saat Niger dan Malaysia menang, dua negara di atas merah putih menelan kekalahan dan kehilangan poin cukup besar. Rwanda misalnya, dari urutan ke-126 harus turun ke peringkat ke-131 karena menelan kekalahan 0-1 dari Libya. Kemudian Republik Afrika Tengah, yang awalnya posisi ke-129 kini turun 5 tingkat jadi ke-134. Erick Thohir angkat bicara terkait nasib Sintayong usai Timnas Indonesia disikat Jepang, saya akan terus evaluasi. Ketua PSSI, Erick Thohir angkat bicara. Pria yang juga Menteri BUMN ini buka suara terkait nasib Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kursi Sintayong mulai panas. Pasalnya, Timnas Indonesia disikat Jepang 0-4 di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Taktik Sintayong gagal total sehingga Timnas Indonesia tidak berdaya ketika meladeni Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam. Ya, saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Hingga pertandingan kelima putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia belum pernah menang. Skuad Garuda bahkan menjadi juru kunci klasemen. Tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, tutur Erick Thohir. Kita masih punya 5 pertandingan lagi, posisi 3-4 yang ditargetkan, kita coba maksimalkan. Tapi kembali tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini, dan saya akan terus mengevaluasi, imbuhnya. Timnas Indonesia berpeluang bangkit. Pasalnya, skuad Garuda akan bermain di kandang lagi dengan menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 19/11 malam WIB.